Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usu latatimmamun makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-mukarram, para asatiz wal asatizah, wabil khusus ketua DKM beserta jajaran kepengurusan, dan juga yang saya hormati para jamaah semua yang hadir, yang mudah-mudahan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian yang selanjutnya, yakni kitab Mukhtaral Hadis, dengan kita mengawali dengan ucapan bismillahi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan baginda alam yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih di dalam babagan pertama atau huruful hamzati, nomor hadis nomor 5 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ayatul izza utawi tetenger kang nuduhaken kamulyaan. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabbirhu takbira. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua apa yang beliau sabdakan, ayatul iz. Ayatul iz ini adalah ayat kekuatan. Ayat kekuatan yang dimana bisa ketika kita membaca ayat ini bisa menambah daripada kekuatan zahir dan kekuatan batin. Biasanya kalimat ini terkadang dipakai atau diucapkan oleh Bilal ketika mau azan Jumat. Kalau di daerah-daerah Jawa ini biasanya masih dipakai ini. Jadi sebelum azan itu, ya, sebelum azan kedua atau ke pertama itu suka baca ayat ini. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Supaya kuat mungkin ya, karena ayatul izz itu ayat kekuatan, biar suaranya kuat mungkin. Nah ini kesunahan. Langsung adzan. Adzan pertama harus kencang memangnya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eko. Nah, ekonya kedua. Adzan pertama tuh. Azan kedua kalau Jumat disunnahkan diri lebih pelan dan juga tidak dianjurkan panjang-panjang, apalagi kalimatnya panjang nggak boleh. Maksudnya jangan terlalu panjang. Kalau azan pertama kan panjang boleh, hayya 'alas shalah, terus sampai suara belum habis, jangan berhenti. Ya. Kalau azan kedua percepat, ya, percepat lalu nadanya direndahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Percepat. Sama dengan azan orang yang mengazani orang yang meninggal, nggak boleh kenceng-kenceng kayak di Mekah. Ya, ini kalimat nggak boleh di sini adalah antara dianjurkan dan kurang dianjurkan. Ada orang meninggal, azannya Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diekoin lagi sama yang belakang. Nggak dianjurin azan mayit ini ya. Emang kenapa Ustaz takut bangun lagi? Ya kagak, mayit kalau udah mayit kagak bangun ya. Cuman dianjurkannya dia pelan ya, cari irama yang sedih gitu. Allahu Akbar, ada itu ada yang azan tuh anaknya ya, itu malah nangis ya, nggak apa-apa nangis ya, nggak apa-apa nangis ya, wajar. Kalau nggak nangis malah bahaya, istri meninggal kita nggak nangis sedikit-sedikit acan, bahaya, kita udah punya rencana kita. Udah pelarak-pelirik bejanda meren. Nah itu kan nangis wajar. Yang nggak boleh nangisnya itu adalah nangis berlebihan sampai mencakar-cakar tanah kuburan, apalagi mencakar baju sampai robek, apalagi baju temennya dicakarin. Itu haram ya, dalam keterangan fikih nggak boleh. Itu kembali ayatul izzah, ayat kekuatan ya. Jadi dibaca Al-waqulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kekuatan hati termasuk tanggal tua. Kudu kuat ini duit desa gocap. Baca ayat ini. Baca, udah dibaca. Wa kabbiru takbira. Masih belum kuat, baca lagi. Sampai tanggal muda. Insyaallah ya. Insyaallah lapar. Nah itu ya, insyaallah. Nah ini ayatul izzah, ayat kekuatan. Nah, dawamin nih. Biasanya ini dibaca luar biasa kalau didawamin. Lanjut hadis 6. Imtaku amri usiro arrafatan ing kemuliaan indallah ing dalam munggu Allah. Tahalumu arisno sopo siro aman saking wong jahil kang jahil sopo manalaika ing atase siro.
wa tu'tilan awe sira man ing wong haramaka kang ngaling-alingi sapa man ing sira. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Adi an Abi Umar. Allahumma amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, imtaqur raf'ata indallah, barang siapa yang menjalani dua perkara akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan dua perkara? Yang pertama, tahlumu amman jahila alaika. Tahlumu ini dimaknai bahasa kita ngeken. Ngeken itu menahan lah, menahan emosi. Menahan emosi kepada siapa? Amman jahila alaika, kepada orang yang jahil kepadamu. Orang yang jahil, jahil itu kan dimaknai lebih bodoh. Lebih bodoh itu bahasa Arab. Bodoh juga bisa dimaknai orang yang jahil, orang yang heureuy. Heureuy nyaho jahil, heureuy teh. Nah, orang yang jahil sama kita. Bahkan orang yang jahil itu jangan dibalas jahil. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf makarimal akhlaq wa'rid anil jahil. Balasannya, kalau ingin dapat pangkat derajat yang tinggi di hadapan Allah, maka yang pertama dianjurkan oleh Rasul menahan emosi terhadap orang yang jahil sama kita. Ya, meledek sama kita. Tuh, nyamuk ini meureun suara nyamuk. Nyamuk gede banget suara nyamuk. Orang yang jahil sama kita jangan emosi. Biasanya orang jahilnya itu warna-warna. Ada yang ngeledek, ada yang jahil secara halus, memuji tapi nanti ngejatohin. Itu ada. Nah, tahan. Jahil, orang hina sama kita, biarin. Pokoknya kuncinya 3, maafkan, lupakan. Sudah, jangan dibalas lagi. Sama, ya, nanti sama aja kalau dibalas. Sek pesek, lu mau kemana sek, begitu. Emangnya kita memang pesek ya, kita sadar. Tapi kalau dipanggil pesek kan lara hati ya. Tapi ya emang kenyataan sebenarnya. Ya. Nah ini biasanya jahil orang begini nih. Kalau kita nggak memaafkan, sama. Kita cari kesalahannya nih. Apa nih dia nih? Badak kali ya. Badak. Nah, ini sama. Jadi orang yang demikian, yang bisa memaafkan, itu orang bisa mulia di hadapan Gusti Allah. Orang jahil biarin aja jahil. Orang nggak suka sama kita biarin, antepin. Sulit kalau orang nggak suka sama kita. Nah, maka di dalam kalimat man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Ya. Orang yang dijembarkan rizki dan diberkahkan umur, ayutabi umrihi, atau dipanjangkan umur, adalah orang yang ausil, orang yang menyambung tali silaturahmi, bukan orang yang tukeran silaturahmi. Saya sering terangkan ini. Jadi beda antara menyambung dengan yang sudah tersambung. Contoh, kita biasa berkunjung terhadap saudara. Nah, saudara ini udah biasa. Nah, ausil di sini adalah kita umpam punya teman nih. Teman kita lagi kagak akur sama kita. Sakit teman kita. Apa yang kita harus lakuin? Tengokin, ya. Tengokin terus gimana Dad? Cekek sama kita. Ya jangan dicekek lah. Ya ditengokin, didoain, kan begitu. Nah ini ausil. Yang tadinya mereka memutuskan tali silaturahmi sama kita, tapi kita sambungin tuh silaturahmi.
Ini yang termasuk hadis yang akan dijembarkan rizkinya oleh Nabi, ya, jaminannya, dan juga akan diberkahi umurnya, dan juga akan dipanjangkan umurnya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ditahan, ya kan, jelas sejarahnya sering itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan dulu kalau mau lewat ke masjid diludahin, ya enggak? Diludahin tuh kan. Sehingga ketika kan yang ngeludahin sakit, Nabi nyariin, ya kan? Nabi nyariin, ditengoklah sama Nabi, Assalamualaikum. Siapa ini? Saya Muhammad, ya, Muhammad gitu. Mau ngapain lo? Mau balas dendam lo sama gua begitu? Karena emang sifatnya udah jelek. Oh, enggak, mau nengokin doang. Ya biasa, Nabi ya bawa makanan, nengokin. Bawa jeruk, bawa anggur, berenuk mah kagak. Berenuk. Buah bagus luarnya, beracun dalamnya, berenuk gitu. Ya, sapi aja kagak doyan berenuk. Nah ini, ya, tengokin nama Nabi, didoain nama Nabi, ini Nabi. Maka ausil di sini kata Rasul, yang memutuskan tali silaturahmi atau tali persaudaraan disambung sama kita. Sulit emang, tapi inilah jaminan dari Rasulullah. Kalau yang sudah tersambung ya sudah, ya, yang sudah tersambung ya sudah. Nah itu. Lalu yang kedua, wa tu'tilan awesiro, man ing wong aromaka kang ngaling-alingi sapa man ing sira. Yang kedua, memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Nah, ini nih, memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Orang nih pelitnya luar biasa, pelitnya masya Allah pokoknya luar biasa kan, diaplikasikan, ya kan. Kalau lihat keindahan, masya Allah tuh kan, kaget masya Allah. Ada orang pelit dia bilangnya pelit masya Allah, dia mau pulangnya pelitnya masya Allah, pelit banget. Nah, gak mau memberi orangnya. Orang pelit jangan dipelitin, dikasih sama kita. Ini sulit, tetapi ini mendapatkan pangkat derajat dari Allah. Wa tu'ti man haramak. Orang yang memberi, orang yang sulit memberi kepada kita, kita beri. Punya temen nih, pelit banget, ngambil uduk dia sebatang dia mah. Contoh ini Pak, ya, uduk ambil satu lumet, yang satu masukin sama dia, mak korek-koreknya diserelekin lagi, serelek deh, ya, ngudut, terus ngudut sebatang-batang, habis rokoknya, minta dong sama kita. Orang kita minta kagak dikasih sih, bagi udutnya habis kagak ada, bagi cuma sebatang doang nih, batang kebuang buat bagi telur. Pagi habis sarapan di sebatang nih, separoh, nanti makan siang nih separoh, mau pulang nih separoh, nih gua bagi telur, nggak ada lagi, ngirit nih tanggal 2, nggak ada nih. Suatu ketika habis dia, contoh kecil habis, minta sama kita, bro, udutnya dah, batang nih kecut, bis makan. Lu ngerti dah, bis makan kagak udut bagaimana? Kayak ngising orang cewek, gitu. Ya enggak, waduh. Bagaimana sikap kita? Sikap kita bagaimana? Orang pelit kita minta apa-apa nggak dikasih. Ketika dia habis kita kasih. Dia minta sama kita. Kira-kira dikasih tidak? Kasih kan? Udutnya kasih solar dulu. Sumut berduk sama kita gitu. Kasih, ya kasih solar dulu ngebeleduk meren. Nah iya. Sundutin sama kita, sama hidung-hidungnya sundut sama kita. Allahu Akbar. Nah ini yang sulit. Allah. Nah, maka kalau orang ini bisa dilihat ya. Contoh ini mah. Contoh yang sering ini dalam sosial. Orang nih kalau orang itu dermawan nih, dari udutnya aja kelihatan. Lagi ngeriung, ngudut dak aja udah di situ sama korek-koreknya. Nah, ini ciri kecil ini. Enggak ambil atu masukin lagi, ambil atu masukin lagi. Kadang kalau emang kekurangannya begitu Kang. Kalau ketika ditumplekin tuh ya di keramik blek barang-barang,
Kadang yang di saku ini biasanya yang sering terjadi kesalahan, tadinya korek satu nganakin jadi satu. Ya, ketika dipegang ada dua. Korek siapa ini ya? Satu lagi ke bawah. Lah ini adalah bonus sebenarnya. Bonus daripada kita ngeriung bebarengan. Nah ini. Masya Allah ya. Mengasihi orang yang tidak pernah mau ngasih sama kita. Ya, contoh misalnya itulah musuh-musuh kita. Ini musuh jangan digalakin. Ya. Musuh sakit, doain sama kita, doanya yang baik, jangan doain mati. Nggak didoain bakal mati orang gitu. Doain, ya Allah, mudahan ini teman saya, walaupun dia benci sama saya, dia zalim baik sama saya, ya Allah. Dia kalau saya berangkat kerja dari pagi sampai sore dia ngebully saya, baik ya Allah. Ya, pokoknya saya mah ya Gusti Allah nih, saya mah nih sama dia mah nih. Kalau pagi pengen ngerti mah nih ya. Lalu malah ngomel dia sama Gusti Allah, yang keselnya. Ya. Doain mudah-mudahan sembuh, syafaqallah tuh. Allahumma inna nas'aluka fi sihhati wal afiyah. Doain tuh. Insyaallah. Ini orang kalau kayak begini dapat kemuliaan di hadapan Gusti Allah. Apalagi wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afghadul ibad utawi lewiden bendu-benduni kaula ilallahi munggu Allah iku man wong kana kang ono sapa man kana kang ono apa saubahu lo dodot lorone siman iku khairon lewi bagus min amali tinimbang amale siman. Abghadul ibad lebih dibenci sama Gusti Allah siapa? Seseorang man kana saubahu khairan min amalih, seseorang yang dua bajunya lebih bagus daripada perbuatannya. Dua baju ya, bahasanya dua baju, saubahu tasniyah. Berarti kalau koko sama sarung ya, kalau baju ya sama celana. Emang ada orang pakai baju nggak pakai celana? Nggak ada. Ya, orang pasti saubahu ini dua ternyata ya, ketika kita maknai dengan nahwu shorof. Oh iya, ternyata dua pakaian. Jarang lah orang sekarang dinas kita kerja ke Yanmar, celana doang kita pakai, baju tinggalin di rumah, kan kagak mungkin. Orang kehabisan obat merenang. Ya, dua baju lebih baik daripada amalnya. Allah benci terhadap orang demikian. Ya. Seperti apa dicontohkan di sini, antang kuna siabu siabal ambia, adanya pakaiannya seperti pakaian para nabi. Ini kan di Arab nih. Wa amaluhu, dan sedangkan amalnya amal jabbarina, seperti amal-amal orang-orang yang sombong. Kenapa Allah benci terhadap orang-orang yang demikian? Karena dikhawatirkan menipu, ya, penipuan besar terhadap umat. Jubahan, sorbannya panjang, sampai 2 meter dia bawa. Tuh, pecinya sudah kagak pakai peci putih sama hitam, dia mah hitam putih dia pakai. 2 dia pakai belebet yang sini nih. Persis orang Muriang pakai nih. Ya, berlebihan pakai, tapi tingkah lakunya nggak baik. Nah, tingkah lakunya nggak baik, ngaji kagak, orang ngaji dia pergi, ya, orang sholat dia tidur. Tapi kalau keluar, wih keren pakaiannya, ini nggak boleh. Nanti orang tertipu, ya, tertipu. Kayak orang alim tapi bajingan, ini nggak boleh. Kayak orang alim, maka banyak penipuan massal. Karena dulu begini dulu orang kampung itu ngebedain mana kiainya, mana santrinya itu dari cara penampilan. Kiainya yang mana kiainya ya? Ono meureun tuh pakai jubah, gitu. Yang sekarang kan rata-rata jubahan kabeh, sorban panjang-panjang, sampai keserimpet sama sorban. Saking pedenya
ke masjid pakai sorban kepanjangan keserimpet dia. Nah, iya. Boleh tidak? Boleh, asalkan tidak berlebihan. Sunnah asalkan kita mengerti tentang tata cara sunnah, ya kan? Jadi ya emang banyak khilafiyah lah, banyak pertentangan lah masalah ini, ya, karena orang itu terkadang gampang tertipu. Jadi orang itu begini, ya, orang itu melihat itu nazar, sebelum nazar, sesudah nazar barulah basor. Jadi penglihatan mata dulu daripada penglihatan hati. Dia lihat bajunya bagus, jubahnya keren, putih, ya ini kali ini ustadznya nih. Ketika ditanya Waalaikumsalam, Ustadz saya mau nanya, ini saya bukan ustadz. Nggak usah basa-basi, orang sekarang kan husnuzonnya bagus. Ini kayaknya tawadu ini, masya Allah, ini yang gua cari nih. Tawadu ini mana? Jangan bang, saya bukan ustadz. Ustadz suka merendah. Bener, ini mah sorban saya gelai nemu di jalan. Umpama ini mah, kok ustadz luar biasa. Bisikin sama temennya, ini nih gua kata ustadz yang tawaduk luar biasa. Udah nanya lu. Ayo udah deh, kalau maksa mah mau nanya apa emang? Begini Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Nanya apa lo? Nanya, saya kan orangnya kadang sholat kadang kagak Pak Ustadz. Iya, terus saya dosa enggak kalau begitu? Kagak, kagak dosa. Lah geningan kagak dosa, kan saya kadang sholat kadang kagak. Ya pan gua sama kadang sholat kadang kagak. Begitu. Lah orang gadungan. Ternyata dia kadang sholat kadang kagak, jadi dia kagak dosa baik tuh ya, karena salah identitas ini tuh bisa menipu. Makanya di sini dikatakan abghadul ibad illallah man kana sauba khairan min amalih. Allah paling benci terhadap manusia yang berpakaiannya bagus seperti ilaharnya para nabi, para kiai, para ulama, tetapi amalnya lebih buruk daripada pakaiannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan karena tinggal beberapa menit lagi azan maghrib ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa nabiyina maulana Muhammad sallimu radhiyallahu anhu wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi hamli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afriq 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.